Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Tukiyem dari Ngledok, Jatikuwung, Bundangrejo, Karanganyar. Nggih. Pertanyaan saya Pak Ustadz, apakah jika kita menulis di atas Al-Quran ada larangannya? Contoh, di saat kita ngaji, saya mencatat sesuatu hal yang penting di buku tulis, lalu ditaruh di atas Al-Quran. Yang kedua, saya seorang CS kos, saya sering nemu orang kos bukan suami istri berdua di kamar kos. Saya sering lapor Bu Kos, tapi Bu Kos menegurnya hanya lewat WA dan tidak diusir. Bu Kos tahu kalau itu bukan suami istri karena orang kos sering numpuk KTP-nya bujangan. Terus hari selanjutnya berdua dengan lawan jenis. Bu Kos bilang uang kos yang dari orang yang nggak benar tidak untuk membayar sampean Mbak, saya gunakan untuk membeli pulsa listrik. Dan sampai sekarang masih ada yang bukan suami istri sekamar, soalnya orang kos sendiri ngaku kalau belum nikah baru pacaran. Bu Kos sudah sering saya kasih tahu, tapi Bu Kos nurut adiknya karena adiknya bilang untuk pandemi ini kan sepi, nggak masalah. Padahal adiknya sudah naik haji. Lalu pertanyaan, apakah saya ikut menanggung dosa-dosa mereka karena saya masih tetap bekerja di situ, Ustadz? Jangan sebagai apa di situ? Cleaning service. Tapi itu kamar setiap saya ke sana diketok, ada orangnya dan tidak diketok. Jadi saya sering nemu, soalnya Bu Kos sering ngasih tahu kamar nomor ini statusnya kayak begini, nomor ini kayak begini, begitu. Atas jawabannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-aslu an asya al-ibahah illa ma dallat dalil ala tahrimihi. Segala sesuatu itu hukum asalnya apa? Mubah, boleh, selama tidak ada larangan, selama tidak ada dalil yang melarang. Sekarang menulis, kita tulis kemudian diletakkan di atas mushaf, ada larangannya tidak? Tidak ada, maka ya boleh. Buku tulis diletakkan di atas mushaf, tidak ada larangannya, boleh-boleh saja, silahkan. Kalau itu menimbulkan fitnah, ya sudah, dibalik, buku tulisnya yang di bawah, mushafnya yang di atas. Kalau ternyata begini, mushaf di bawah, buku tulis di atasnya, kemudian menimbulkan fitnah, wong ngaji ning MTA orang ngajeni Quran, ya sudah, dibalik ini. Buku tulis taruh bawah, Qurannya yang di atas. Namun bukan berarti kita naruh buku tulis di atas mushaf itu berdosa, bukan. Karena tidak ada larangan itu, maka boleh saja. Oh, maksudnya mushaf Quran itu sebagai alat tulis gitu tak? Jadi sebagai alas begini terus nulis. Ada larangannya tidak? Tidak ada. Itu sebagai alas saja. Ya besok lagi gegere koncone kan? Kalau menimbulkan fitnah, nah gegernya temannya atau pahanya. Nah kok Quran ditaruh di bawah, memang lah kita memang ini ngajinya lesehan. Kalau kita pakai kursi, pakai meja, ya tetap Qurannya ditaruh di meja. Bukan berarti kita tidak menghormati Al-Quran. Kita sangat hormat dengan Al-Quran. Maka dibuktikan mengikuti petunjuk Al-Quran.
Kalau untuk tataan begini untuk nulis alas, itu boleh saja. Boleh, tidak ada larangannya. Itu yang pertama. Sebagai cleaning service di kos-kosan, yang mana kos-kosan itu bebas sebebas-bebasnya, dengan menuruti perkataan adiknya. Selama pandemi ini sepi, saiki rame meski bukan suami istri tidak apa-apa, berarti cara beragamanya menurut adiknya, bukan menurut Allah, bukan menurut Rasulullah. Padahal perintah Allah itu ya ayyuhalladzina amanu kulu mimma fil ardi kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 173 itu, sesulit apapun kalau kita mengaku beriman betul kepada Allah, apapun kondisi kita, sesulit apapun, tetap kewajiban kita mengikuti Allah dan Rasul. Allah mewajibkan pada hambanya yang telah ngaku beriman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah dari sebagian yang baik-baik yang telah kami anugerahkan kepadamu. Maka orang yang beriman itu rezekinya anugerah dari Allah. Nah, orang yang beriman itu sesulit apapun, kalau imannya sodik, tidak akan pernah dia melakukan cara-cara haram. Terlintas dalam benak saja untuk mencari rezeki yang haram tidak pernah terlintas, kalau ini hatinya penuh dengan iman. Terlintas saja tidak pernah, apalagi melakukannya, jelas tidak pernah. Lah ini kan berarti tolok ukurnya duit, tolok ukurnya uang. Melanggar aturan Allah, melanggar aturan Rasulullah, masa bodoh, sing penting dapat duit. Padahal kalau dia ngaku Islam, jika melihat kemungkaran, kewajibannya apa? Fal yughayyirhu biyadihi, cegah dengan tangan, jangan sampai kemungkaran itu terjadi. Kalau tidak bisa, maka cegah dengan lisan, berikan nasihat. Kalau tidak bisa, maka dengan hati, tanda bahwa dia tidak suka dengan kemungkaran itu, maka hatinya tidak menerima kemungkaran itu. Wadzalika adhaful iman. Tanda dia masih punya iman meski lemah, itu hatinya tidak suka dengan kemungkaran itu. Apa yang ibu lakukan tadi sudah betul. Ibu sebagai cleaning service, tunaikan saja kewajiban sebagai cleaning service, bersihkan kos-kosan itu dengan baik. Upah yang ibu terima insya Allah halal. Dan ibu sudah melaporkan pada pemilik kos bahwa ini baru pacaran, bahwa ini bukan suami istri. Kemudian dijawab, sing tak nggo bayar kowe, itu ora duit bayaran kos sing yang-yangan. Lah apa kita tahu toh saat ini uang yang ada di dompet kita ini hasil dari mana? Sebelum pindah tangan ke kita, saat kita menerima, misalkan kita jual sesuatu, buka toko, ada pembeli, bayar dengan uang, apa kita tanya, ini uangnya dari mana? Kita kan tidak tahu uang itu dari mana. Yang penting pekerjaan kita halal, maka upahnya pun juga halal. Dan ibu cleaning service di situ, pekerjaan halal. Maka tunaikan kewajiban sebagai cleaning service dengan baik, upah yang diterima insya Allah halal. Apalagi terus sudah dilaporkan ke ibu kos, dilaporkan ke ibu kos. Lah siapa nanti yang bertanggung jawab di hadapan Allah? Ya ibu kosnya itu.
Berarti dia punya kos-kosan, tidak mampu, tidak sanggup menghentikan kemungkaran, padahal kos-kosan itu di bawah kewenangannya. Sebetulnya mudah. Kalau datang di situ, kemudian ada aturan, lah kok lain hari ditemukan ternyata bukan suami istri, sudah usir. Usir kalau kos-kosan itu di bawah kewenangan kita. Usir. Karena kos kita hanya untuk suami istri yang sah secara pernikahan menurut Islam. Biar nanti di hadapan Allah kita tidak kebingungan dengan hujah. Kalau kita ditanya nanti, kamu buat kos-kosan, usahamu kos-kosan, neng kamu tahu di situ keluar masuk orang yang bukan suami istri, bahkan di dalam kamar berduaan, kamu biarkan saja. Akan dihisap nanti kos-kosan kita di hadapan Allah. Boleh punya kos-kosan, namun kos-kosan itu harus sesuai dengan aturan kita. Kalau belum mampu menegakkan aturan sesuai nilai-nilai Quran dan Sunnah di kos-kosannya, ya jangan punya kos-kosan. Adapun ibu, insya Allah selama menunaikan dengan baik pekerjaan ibu, upah yang diterima itu halal. Ya, ada lagi.